Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama dengan Ustazah kembali di mata pelajaran IPA. Nah Ananda, kita sudah masuk ke materi di bab kelima. Bab kelima kita akan belajar tentang kalor dan perubahannya. Nah untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang konsep kalor. Sebelumnya siapkan diri Ananda terlebih dahulu ya. Siapkan alat tulisnya dan jangan lupa berdoa agar diberi kemudahan dalam belajar. Nah bagaimana, apakah Ananda sudah siap? Mari sama-sama kita simak materi berikut dan selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda diharapkan mampu menjelaskan konsep kalor, menjelaskan tentang kalor jenis zat, dan mengidentifikasi pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Nah sebelumnya, mari sama-sama kita simak dari Quran berikut, yaitu Quran Surah Al-Mu'min ayat 72, yang artinya, ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Quran Surah Al-Mu'min ayat 72. Nah Ananda, Allah telah menerangkan bahwasanya air pun dapat menghasilkan energi panas ya. Jadi tidak hanya api yang bisa menghasilkan panas, tapi zat seperti air pun dapat menghasilkan panas. Kenapa kira-kira air bisa menghasilkan panas? Mari sama-sama kita pelajari materi berikut dengan sungguh-sungguh. Pengertian kalor. Nah, kalor atau panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dan atau karena adanya usaha atau kerja yang dilakukan pada sistem. Jadi Ananda, kalor ini sering kita sebut sebagai panas ya. Adalah salah satu bentuk energi. Banyak sekali energi yang ada. Energi cahaya, energi listrik. Nah, kalor atau panas adalah salah satu dari energi yang telah Allah ciptakan untuk kita manusia dan kita gunakan untuk kepentingan kita sehari-hari. Jadi, kesimpulannya kalor adalah bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dari suatu sistem atau benda. Nah, kalor itu kira-kira sama apa tidak ya dengan suhu? Nah, jadi kalor itu berbeda ya dengan suhu. Suhu kan kemarin sudah Ustazah jelaskan ya. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi dia bisa dinyatakan dalam bentuk derajat atau dalam bentuk angka ya. Sedangkan kalor adalah energi yang dipindahkan dari satu benda ke benda lainnya karena adanya perbedaan suhu atau temperatur. Jadi kalor ini dia bisa berpindah-pindah. Panasnya itu bisa dia terima atau bisa juga dia berikan kepada orang lain atau kepada benda lain ya, seperti itu. Jadi ada perbedaan antara kalor dengan suhu. Nah, kita sering menyebut kalor itu dengan kalori ya. Mungkin Anda sudah sering ya mendengar kata kalori. Biasanya pada kemasan makanan ya, apalagi makanan instan itu kan di belakangnya ada ya kalori. Nah, kira-kira kalori itu apa ya artinya? 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Jadi, kalori ini adalah suatu angka yang menunjukkan jumlah energi panas atau kalor ya. Secara singkatnya seperti itu. Biasanya kalori ini kita gunakan untuk mengukur energi pada sebuah makanan. Nah, misalnya kita berolahraga kan ada ya, misalnya membakar berapa kalori. Nah, jadi intinya seperti itu ya, hubungan antara kalor dengan makanan atau yang kita sering sebut sebagai satuan kalori. Nah, untuk energi kalor itu kita sebut satuannya adalah satuan bakunya itu joule ya. Satuan energi adalah joule atau dilambangkan dengan huruf J ya, J besar. Nah, tapi kalau kita ingin menyatakannya dalam 1 kalori juga bisa. Tapi kita harus tahu bahwa ada aturannya. 1 kalori itu sama dengan 4,184 joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Nah, lalu 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Itu ya hubungannya. Nah, misalnya dalam makanan yang kita konsumsi ada lemak, ada karbohidrat, ada protein, masing-masing mempunyai energi yang kita sebut dengan kalori per gram atau kal per G. Baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya kalor yang diperlukan atau mungkin akan dilepaskan oleh suatu zat adalah sebagai berikut.
Yang pertama, massa benda, yang kedua, kenaikan suhu, dan yang ketiga adalah kalor jenis. Massa benda mempengaruhi ya banyaknya kalor atau energi kalor tadi. Semakin banyak massa suatu zat, maka kalor yang diperlukan juga semakin banyak. Misalnya kita ingin memanaskan 1 kg dengan 10 kg ya, air misalnya. Jelas, untuk memanaskan air yang banyak, maka diperlukan energi yang banyak juga, energi panas yang banyak. Misalnya kita ingin memanaskan air ya, banyak, maka apinya harus besar, energi panasnya harus besar, supaya dia bisa cepat untuk dipanaskan. Jadi semakin banyak massa benda, energi yang dibutuhkan juga semakin banyak. Selanjutnya faktornya adalah kenaikan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka semakin besar pula kalor yang diperlukan oleh sebuah zat. Misalnya, kita ingin memanaskan air selama 5 menit dengan 10 menit dengan panas yang sama, maka kenaikan suhunya lebih besar yang terjadi pada kita memanaskan dengan waktu 10 menit. Kenapa? Karena semakin lama dia terkena energi kalor, maka kenaikan suhunya juga semakin banyak ya. Seperti itu. Kemudian faktor selanjutnya adalah kalor jenis. Kalor jenis benda adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk melepaskan atau menerima suatu benda yang masanya 1 kg untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Misalnya kalor jenis air ada 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini artinya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg air. Untuk dia naik 1 derajat Celcius, energi yang dibutuhkan adalah 4200 Joule. Itu untuk memahami kalor jenis. Jadi kalor jenis itu banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan oleh 1 kg massa zat tersebut untuk menaikkan atau menurunkan suhu sebesar 1 Kelvin. Nah, sebenarnya Ananda setiap benda atau zat mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda ya. Nah, inilah contoh kalor jenis beberapa zat. Ada air, ada alkohol, es, kayu, semua mempunyai energi yang berbeda-beda ya. Untuk memanaskan suatu zat membutuhkan energi yang berbeda pada 1 kg dan 1 derajat Celcius ya. Atau bisa juga kita menggunakan derajat Kelvin, karena derajat untuk suhu adalah Kelvin. Nah, ini kita bisa melihat di sini ya, karena air dia punya energi 4180 itu sama dengan 1 kalori ya. Kemudian ini alkohol dia setengahnya, maka 0,57 kalori sama dengan. Jadi kita bisa nyatakan dengan Joule per kilogram derajat Celcius atau kilokalori per kilogram derajat Celcius. Oke, ada persamaan di sini. Kalor yang diserap atau dilepas karena kalor adalah energi, kita gunakan satuan Joule. Atau kita juga bisa menggunakan kalori ya. Itu adalah hasil dari massa zat dikali kalor jenis zat dan perubahan suhu ya. Ini adalah persamaan pada kalor jenis zat. Nah, selanjutnya kita akan belajar skema proses perubahan wujud benda. Ketika sebuah benda menerima kalor atau melepaskan kalor, maka benda tersebut bisa mengalami perubahan wujud. Kita tahu ya bahwa benda itu wujudnya ada 3 ya, padat, cair, dan gas. Nah, itu bisa mengalami perubahan wujud karena adanya perubahan kalor ataupun perubahan suhu ya, menyebabkan berbagai peristiwa. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada istilah mencair. Mencair adalah proses perubahan dari padat menjadi cair. Padat menjadi cair ya, padat menjadi cair. Kita lihat panahnya berwarna merah ya. Warna merah ini berarti dia menyerap kalor. Nah, kenapa disebut menyerap kalor? Jadi seperti ini ya, Nanda Ustazah akan jelaskan. Nah, benda yang mencair seperti es batu ini ya, contohnya, dia adalah benda yang dingin. Dia kekurangan kalor. Ketika dia menerima atau menyerap kalor dari lingkungan yang lebih panas dari dirinya, maka dia akan mencair. Makanya es batu, es krim itu apabila terkena panas dari lingkungan dia akan mencair. Artinya dia menyerap kalor. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sama dengan mentega yang kita cairkan dengan adanya panas dari wajan ya, ataupun lilin yang dia mencair karena mendapatkan panas dari energi ini, apinya tadi, kalor dari api.
seperti itu. Nah, sebaliknya apabila benda cair itu mendapatkan suatu peristiwa membeku ya, membeku dari cair berubah menjadi padat, itu karena dia melepaskan kalor. Oke, kita lihat kembali. Membeku tadi disebut melepaskan kalor. Nah, sebuah benda, kita contohkan air ya. Air itu dia punya energi kalor dalam dirinya. Makanya kadang-kadang kita bisa merasakan ya ada hangat-hangatnya seperti itu di air. Sebenarnya air pun mempunyai panas. Nah, karena dia melepaskan energi panas pada dirinya, pada saat dia dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas, dia akan melepaskan kalornya keluar sehingga dirinya tidak panas lagi. Akhirnya dia kelebihan dingin dan membeku. Jadi itu peristiwa yang terjadi apabila benda cair melepaskan kalor, dia akan menjadi padat. Nah, sekarang ada lagi peristiwa-peristiwa lain seperti dari benda cair menjadi gas, itu bisa yang namanya mengalami menguap. Menguap yaitu benda cair menyerap kalor sehingga dia menjadi gas. Sebaliknya, apabila benda gas melepaskan kalor, dia akan mengalami peristiwa mengembun. Benda gas apabila melepaskan kalor, dia menjadi benda padat, dan benda padat apabila menyerap kalor, dia akan menjadi gas. Oke, kita lihat ya. Nah, seperti yang tadi sudah Ustazah jelaskan ya, ada peristiwa membeku, mencair, ada juga peristiwa menguap ya, mengembun. Kemudian ada peristiwa mengkristal dan menyublim. Nah, semoga Anda sudah memahami ya tentang perubahan wujud benda akibat perubahan kalor. Jadi sebuah benda itu bisa mengalami yang namanya menerima kalor ataupun melepaskan kalor. Dan proses itu bisa menyebabkan perubahan wujud benda. Seperti yang telah Ustazah sebutkan di awal tadi, bahwa dalil Al-Quran telah menyebutkan tentang fenomena kalor, yaitu pada Quran Surah Al-Mu'min ayat 72, yang artinya ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Quran Surah Al-Mu'min ayat 72. Maha benar Allah, Masya Allah, ternyata Al-Quran itu sangat terbukti ya, nyata benarnya. Air apabila mendapatkan energi panas juga dapat menghasilkan yang namanya panas ataupun kalor. Jadi kita jangan hanya berasumsi bahwa hanya api ya yang mempunyai energi panas. Semua benda bisa mempunyai panas apabila dia menerima energi kalor. Oke, seperti itu. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah kalor adalah salah satu bentuk energi yang melibatkan perubahan suhu. Kalor jenis zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan diterima atau dilepaskan oleh 1 kg massa air untuk menaikkan atau menurunkan suhu sebesar 1 Kelvin. 3. Perubahan wujud zat akibat melepas kalor atau yang kita sebut menjadi dingin dikenal dengan peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan perubahan wujud zat akibat menerima kalor karena menerima dia menjadi panas disebut dengan peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ananda materi hari ini telah Ustazah sampaikan. Semoga Ananda bisa memahaminya dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, insya Allah kita akan bertemu kembali ya di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, kerjakan ibadah-ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan berusaha membantu ayah bunda di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.